Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Jumpa kembali dalam ibadah online Jemaat Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara, Saudari berada, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dengan memuliakan, meninggikan Dia. Haleluya. Kita angkat pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batu, Hanya Dia hanya kota Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, amin Tuhan. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, hanya dekat dengan Engkau, maka kami merasakan ketenangan itu Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah keselamatan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur kami punya Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan, bersyukur buat kasih-Mu
buat kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama Engkau. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami mempersembahkan kehidupan kami yang berkenan, yang layak di hadapan hadirat-Mu. Tuhan tolong sucikan, kuduskan kehidupan kami. Biarlah kami menyenangkan hati-Mu dalam ibadah ini Tuhan, dan kami boleh merasakan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Kami siap menerima berkat-berkat rohani yang daripada Tuhan. Tuhan sertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap tinggal berdiri, saudara-saudara, karena pemeliharaannya dan kebaikannya kita ada sampai saat ini. Sebab itu muliakan Tuhan dan besarkan namanya. Kita angkat pujian, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Haleluya. Yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, Menyatakan kebaikan. menyatakan kebaikan. Haleluya. Menyatakan kebaikan Padanya padamu. padamu. Kasih setia, Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. ku selalu menyembah Tuhan. Haleluya. Ku selalu menyembah Tuhan. Ku selalu Memuji Dia. Haleluya. Ku percaya kepada Tuhan. Ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku ada Tuhan. Kiri kananku Haleluya. ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Ku selalu menyembah Tuhan. Ku selalu menyembah Tuhan. Ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Percaya Tuhan kepada Tuhan. dan ku pasrahkan kepada Pasrah kepadanya. Haleluya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi segala musuh. Kiri kananku. Kiri Haleluya. kananku ada Tuhan. Haleluya. Sekelilingku ada Amin. Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan.
lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah. Yesus Haleluya. anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus, bersama Yesus tidak ada yang sukar. tidak ada Bersama dusta. Yesus Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Tiga kali haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Bila dalam kehidupan kita menghadapi kesesakan dan pergumulan, Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat Filipi mengatakan, aku tahu apa itu dalam kekurangan dan aku tahu dalam kelimpahan. Tetapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah hanya Tuhanlah yang kita andalkan dalam hidup kita. Segala perkara ini bersama dengan Tuhan kita dapat tanggung. Kita angkat pujian, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan. Haleluya. Andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Keadaan buruk pun dapat diubah sehingga segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Mari saya jemput kembali, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Firman yang selalu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Firman yang menjadi jawaban dalam segala permasalahan hidup kita. Kita datang kepada Tuhan kita yang besar. Dialah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Kita angkat pujian itu. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Tak usah ada Yesus yang pelihara. Haleluya. Yesus pelihara. Haleluya. Tak usah ku susah, Tak usah ku
Ada Roh Kudus yang menghibur aku. Amin. Haleluya. Dan tak usah ku cemas, karena ada Dia yang memberkati hidupku. Haleluya. Amin, amin Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, haleluya. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang El Shaddai, Engkau Maha Kuasa. Haleluya, Engkau besar, Engkau besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah El Shaddai, Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau besar, Engkau mulia Tuhan. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami agungkan. Saat ini kembali kami rindu diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami perlu firman Tuhan itu setiap waktu dalam kehidupan kami. Makanan rohani bagi jiwa kami, untuk membawa kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ajar kami juga dengan taat melakukan setiap firman-Mu, agar kami boleh menjadi seturut kehendak-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena kami tahu firman Tuhan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pujian tadi mengatakan El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah yang berkuasa. Dan pada kesempatan ini, saya mengucap syukur kita sama-sama boleh ada dalam satu ibadah yang diberkati Tuhan, dengan tema yang diberikan kepada saya, terambil dari kitab Matius pasal yang ke-14, ayat 13 sampai 21. Saya akan bacakan buat kita semua, supaya kita mengerti dan memahami, karena ini salah satu bagian juga dari penyataan firman Tuhan yang menyatakan Allah kita adalah Allah yang maha besar dan maha kuasa dalam Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius pasal yang ke-14 kita akan lihat bersama di ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Lembaga Alkitab memberi judul
yang sudah tidak asing, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ayat yang ke-15, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. 16, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita yang sudah tidak asing lagi, bahkan mungkin sudah kerap kali kita dengar ya, bagaimana mujizat terjadi atas 5 roti dan 2 ikan. Ya, dimakan oleh 5.000 orang. Sampai kenyang dikatakan. Dan orang-orang yang sejumlah 5.000 itu terprediksi melalui firman Tuhan ini laki-laki semua, belum wanita dan anak-anak. Ya, kalau misalnya kita asumsikan saja laki-laki berpasangan dengan wanita, berarti kan ada 2 kali 5.000, berarti 10.000. Anggaplah punya anak 1, 5.000 lagi, berarti 15.000. Compare atau dibanding dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya. Nah, di sini kita melihat apa yang terjadi. Semua bisa makan sampai kenyang dan masih ada tersisa. Namun, sebelum hal itu terjadi, ada satu proses pembelajaran yang begitu luar biasa. Dan ini diangkat menjadi tema pada kesempatan ibadah ini. Ibadah yang pasti saya rasa Tuhan berkati dengan begitu luar biasa. Karena kita akan belajar bagaimana firman Tuhan mengajar kita. Bukan hanya peristiwa-peristiwa yang utama dari cerita ini. Tetapi di sini kita akan melihat, saya ajak melihat kembali ke Alkitabnya, ya. Di situ dikatakan, mulai saya baca ayat 15, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Perhatikan ayat 16-nya, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya. Kamu harus memberi mereka makan. Jadi, perkataan Yesus ini ditujukan kepada murid-murid. Setelahnya murid-murid berkata, ya, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Bahkan selanjutnya berkata kepada Yesus, suruh saja orang-orang banyak yang mengikuti kita ini, mengikuti engkau itu pulang. Atau pergi ke desa-desa sekitar untuk mendapatkan makanan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini satu jalan cerita yang begitu luar biasa. Dan ketika itu kondisi sedang menjelang malam. Nah, bahasa Alkitab menjelang malam itu sudah menuju kepada akhir daripada akhir zaman. Ya,
Kemudian datang murid-murid kepada gurunya ini. Siapa gurunya ini? Yesus. Kemudian berkata seperti apa yang dituliskan oleh firman ini. Dan karena mereka meminta Yesus menyuruh orang-orang ini pergi untuk mencari makanan di desa-desa, lalu Yesus berkata di ayat 16, tidak perlu mereka pergi. Maksudnya pergi mencari makanan tidak perlu. Justru kamu harus memberi mereka makan. Nah, di sini kita melihat satu situasi kondisi di balik peristiwa mujizat yang selama ini kita kenal bersama. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki, saya sebutkan begitu. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. 5 roti dan 2 ikan. Tetapi peristiwa itu didahului oleh apa? Satu proses pembelajaran iman kepada murid-murid. Karena di sana dikatakan kamu harus memberi mereka makan. Ya. Tapi kalau kita lihat ceritanya di sini juga nanti dapat saya katakan bahwa Yesus tidak pernah lepas tangan begitu saja. Ya. Tetapi dia ingin juga mengajar kepada murid-murid melakukan segala sesuatu setelah engkau menjadi muridku, banyak melihat pekerjaan-pekerjaan yang aku kerjakan. Tentu harapan daripada guru, murid ya paling tidak setara dengan gurunya. Ya. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 14, mudah-mudahan saya tidak salah, ini nanti kita akan kembali ke sini. Yohanes pasal yang ke-14, di ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata di situ, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dan tentu murid-murid yang dimaksud di Injil Matius ini adalah orang-orang yang percaya kepada gurunya, kepada Yesus, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Tuh, ya. Jadi kita sebagai murid daripada Tuhan Yesus Kristus, murid di zaman gereja ini, murid di zaman akhir ini, ya, juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Selanjutnya di sana koma, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Dikatakan, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, kalimat terakhir ini juga memberikan petunjuk atau indikasi dia pergi kepada Bapa. Apa yang terjadi? Di Yohanes pasal 14 masih yang sama. Pada saat sebelum dia kembali ke sorga, dia katakan, aku akan minta dari Bapa penolong yang lain, yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Parakletos, Roh Kudus. Ya. Nah, kalau kita kembali ke bacaan kita di ayat tema kita, Matius 14 ini, ya, di sana dikatakan, kamu harus memberi mereka makan. Kenapa? Karena kamu pernah makan dari apa yang kuberi kepadamu. Ya, jadi ini ada kesinambungan yang harus terjadi. Dan ini harus dilakukan juga oleh gereja Tuhan sebagai murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Gereja dalam artian bahwa bisa dalam satu komunal atau komunitas seperti ini, bisa juga dalam pribadi masing-masing. Berdasarkan surat 1 Korintus itu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait dari Roh Allah, Roh Kudus. Gereja. Nah, kita harus bisa melakukan hal ini. Nah, secara spesifik pada tema bacaan kita saat ini apa? Memberi mereka makan. Orang banyak berbondong-bondong datang. Membutuhkan makanan pada saat itu. Menjelang malam di tempat yang sepi. Gereja bertanggung jawab.
juga. Gereja juga harus punya beban memberi mereka makan. Ya. Sebagai orang beriman kita mengenal ada 2 makanan yang harus kita makan, ya. Mari sama-sama kita lihat di Alkitab kita, di kitab 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ketiga. Firman Allah berkata, atau saya baca mulai ayat yang ketiga saja. Di sana dikatakan mereka semua makan makanan rohani yang sama. 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ya, sebagai murid tentu sudah banyak makan kalau di dunia pendidikan atau dunia teknologi, ya transformasi pengetahuan. Ya. Nah, harapan daripada Yesus sebagai guru kita, pemimpin kita, transformasi rohani dan pembelajaran-pembelajaran dari Yesus harus terjadi kepada murid-muridnya. Kita baru saja mengadakan satu ibadah yang namanya memorial service untuk Bapak Gembala Senior almarhum Bapak Pendeta Hamandai. Banyak kenangan-kenangan yang begitu luar biasa disampaikan. Ya, rendah hati, baik hati, tidak sombong, bekerja keras, pembelajar ulet, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita ikuti. Bahkan kalau mengikuti satu ayat yang pernah disampaikan kepada saya, dan saya akan ingat terus itu, yaitu di dalam kitab Daniel 12 ayat yang keempat. Banyak orang menyelidiki, pengetahuan akan semakin bertambah. Beliau harap tidak berhenti sampai di situ. Begitu beliau selesai di atas muka bumi ini, lalu berhenti. Kita generasi-generasi berikutnya, murid-murid daripada beliau, murid-murid daripada Yesus, terus harus mempelajari. Karena ayat firman Tuhan dalam kitab Daniel ini menyelidiki, pengetahuan akan terus bertambah. Ya, apalagi kalau merujuk ke dalam Mazmur 119 ayat 5 dan 6. Mengamat-amati katanya. Ya, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan, sehingga tidak mendapat malu sebagai orang beriman di atas muka bumi ini, tidak mengeluarkan pernyataan begitu saja tanpa mempertimbangkan dengan baik. Ya. Sekarang kan banyak orang bersekolah sampai jenjang-jenjang yang cukup lumayan tinggi. Kemudian akhirnya dengan kekuatan sendiri mengeluarkan pernyataan-pernyataan. Tetapi saya ingat beberapa tahun lama lalu, Bapak Gembala almarhum, Bapak Gembala Senior ini pernah memberi tema di gereja kita ini, GPDI Kekeraso. Saya tidak tahu waktu itu sudah ada soho atau belum. Ya, ambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Hendaklah pikiran dan perasaan Kristus itu ada juga pada kamu. Jadi yang harus ada pada kita ini sebagai murid, ya pikiran dan perasaan gurunya. Gitu. Lalu apa? Lanjut temanya di tahun-tahun berikutnya. Filipi 3 ayat yang ke-16. Mudah-mudahan saya tidak salah. Sebaiknya kita baca saja. Filipi 3 ayat 16 di sana dikatakan, tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Bagaimana caranya? Menurut jalan yang telah kita tempuh. Jadi tidak seenak-enaknya. Ya, nah di sini kita belajar bahwa kamu harus memberi mereka makan. Kita yang terdahulu harus memberi saudara-saudara kita yang datang kemudian makan. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Kalau soal makanan jasmani tidak perlu kita khawatir, karena begitu banyak janji-janji firman yang mengatakan kalau kita percaya, kita beriman, kita melakukan hidup dengan tindakan-tindakan iman, Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti berikan. Yang paling sederhana saja dalam Injil Matius pasal yang ke-6, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan.
Nah, kalau bertambah-tambah dalam diri kita dan kita hanya simpan sendiri, lama-lama busuk. Lama-lama tidak ada gunanya. Kalau kita membagikan kepada orang lain, makanan baik itu rohani, terlebih makanan jasmani, akan menjadi hal yang luar biasa. Satu poin untuk makanan jasmani, kalau kita bisa berbagi menjadi hal yang luar biasa, saya teringat, karena saya lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan, ada satu staf yang ada di GPDI Ketapang yang ikut dalam studi di tempat saya membantu pelayanan mengajar. Beliau menulis sebuah skripsi tentang diakonia. Wah, luar biasa. Kemudian diangkat salah satu tipe daripada diakonia itu, yaitu diakonia karitatif. Itu diakonia yang paling tua. Nah, dasar daripada diakonia ini adalah kasih Kristus. Nah, di sini kita harus melihat bahwa itu dasar daripada tindakan yang Yesus lakukan terhadap orang banyak ini. Kita kembali dulu ke ayat tema kita. Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-14 ya. Saya bacakan karena spesial ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Nah, ini yang sudah mulai sedikit meluntur, memudar dari kehidupan gereja. Tapi kalau kita pelajari tentang jemaat mula-mula dalam kitab Kisah Para Rasul, ambil contoh peristiwa terjadi dengan Ananias dan Safira dan sebelumnya, ya, mereka menjual tanah mereka, dibagi kepada semua yang ada, dan semua tidak kekurangan. Itu bahasa yang luar biasa. Mujizat terjadi, tidak kekurangan. Yang jual satu orang atau satu keluarga, dibagi untuk semua, dan semua tidak kekurangan, termasuk yang membagi. Luar biasa. Nah, mari kita sebagai murid, karena di situ dikatakan penekanannya, kamu harus memberi mereka makan. Saya diperkenalkan dengan satu komunitas orang percaya, ada di luar negeri, di negara yang boleh saya sebut adalah negara yang sekarang levelnya dalam sisi ekonomi mungkin ada di bawah Indonesia, yaitu Pakistan. Hamba Tuhannya selalu mengirim WA, mengirim gambar-gambar, foto-foto dan lain sebagainya. Bahkan berbagi situasi dan kondisi yang begitu sulit. Demikian pula di sekeliling kehidupan kita, di tempat tinggal kita, di tempat gereja berada, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa dikerjakan dengan peristiwa ini. Tergerak oleh belas kasihan. Kamu harus memberi mereka makan. Siapa kamu? Saudara dan saya adalah murid daripada Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau tahu apa yang Yesus makan duluan, kemudian kita juga ikut makan. Itu Yohanes pasal yang ke-4, kalau tidak salah ya. Mari sama-sama kita lihat. Yohanes pasal 4 ayat 34, ini juga pernah dipakai menjadi satu tema untuk acara pelatihan guru-guru sekolah minggu, pembekalan guru-guru sekolah minggu, maaf. Yohanes 4 ayat 34, di sana dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya. Kita sebagai murid diutus oleh guru kita. Apa yang menjadi makananku? Melakukan kehendak Dia atau guru yang mengutus aku. Dan terakhir di sana dikatakan dan menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang kita suka pekerjaannya, tapi untuk menyelesaikannya nanti dulu, ya. Sama itu saya sering alami kalau peristiwa Natal itu kan senang menghias ya. Baik gereja, rumah, apapun. Tapi giliran Natalnya selesai, mau beres-beres, ntar dulu deh. Ya, di sini kita melihat. Sering terjadi hal-hal seperti itu. Satu contoh kecil saja. Melakukan pekerjaan, menuntaskan sampai selesai. Itu makanan Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Apa yang menjadi makanan kita sebagai murid? Melakukan kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya.
Nah, murid pertama kali dari Yesus itu dipanggil oleh Yesus sendiri. Ya, bisa dipelajari dalam Matius pasal 4, Markus pasal 1, Lukas pasal 5. Namun sekarang kita memberikan kehidupan kita, menyerahkan diri kita sebagai murid daripada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan ayat ini menjadi penekanan buat kita bersama. Ya, buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dan buat saya juga. Kamu harus memberi mereka makan. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Itu harus kita beri. Dalam pembelajaran Alkitab dikatakan juga, kamu bukan lagi anak kecil atau bayi, tapi sudah bertumbuh dewasa dan makananmu adalah makanan keras yang mengerti apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Nah, di sini baru kita bisa membagikan belas kasihan Tuhan kepada dunia ini. Karena keinginan Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 itu, sebelum dikatakan barang siapa yang percaya, tapi pada saat kedatangannya, dia ingin menyelamatkan dunia ini. Ya, baru nanti terpilah barang siapa yang percaya. Nah, orang banyak yang datang mengikut Yesus itu, ya, berbondong-bondong mengikut Yesus. Di sana dikatakan di ayat yang ke-14, setelah oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ya, kalau kita merujuk kepada kitab Markus pasal 6 ayat 30-44 atau Lukas pasal 9 ayat 10-17 dan Yohanes pasal 6 ayat 1-13 itu lebih spesifik diceritakan. Orang banyak itu dikumpulkan perbagian-perbagian lagi. Ya, ada pelajaran-pelajaran yang cukup dalam di dalamnya. Mereka disuruh duduk di atas rumput karena di situ banyak rumput. Rumput gambaran makanan dari domba. Ya, ingat dalam kitab Mazmur, membawa ke rumput yang hijau sebagai makanan. Ingat bagaimana pemerintahan atau pemimpinan atau manajemen organisasi pada saat Musa kelelahan memimpin bangsa Israel. Dia datang kepada mertuanya, kemudian diatur kelompok 10, kelompok 50, kelompok 100, dan seterusnya. Demikian yang terjadi dengan gereja-gereja Tuhan. Nah, mari bergeraklah sebagai murid Tuhan dengan belas kasihan Kristus. Sehingga membagikan, ya, kamu harus membagikan makanan. Baik itu makanan jasmani, teristimewa makanan rohani. Makanan rohani berumput hijau, sehat, segar, murni. Ya, tidak yang macam-macam, membuat terjadi kegaduhan di ranah rohani ini, kalau tidak mau disebut teologi karena mungkin terlalu tinggi bahasanya. Di ranah rohani membuat kegaduhan, tidak membuat kenyamanan, tidak membuat damai sejahtera, tidak membuat ketentraman, tetapi justru membuat kegaduhan. Apakah makanan seperti itu yang kita mau bagi sebagai gereja Tuhan? Nah, di memorial service mengenang Bapak Gembala senior ini, Bapak Pendeta Ahamande, ya, sebagai seorang yang berdiri teguh, ya, tidak bergeser sedikit pun dari trek kebenaran itu, diambil dari kitab Galatia, itu begitu luar biasa. Nah, dengan tema pada kesempatan ibadah ini, kamu harus memberi mereka makan. Harus, itu menjadi satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh murid-murid gereja Tuhan, saudara dan saya, sebagai yang sudah menerima makanan yang begitu luar biasa. Mari kita bertindak. Mari kita berbuat. Jangan hanya sekedar iman yang muncul dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi Yakobus katakan iman tanpa perbuatan, iman yang mati. Puji Tuhan. Saya tidak mau panjangkan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya Allah kita adalah Allah yang maha besar, El Shaddai. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Dalam cerita ini, 5 roti dan 2 ikan bisa makan sekian banyak orang. Ya, bahkan dikatakan lebih. Nah, kalau kelakarnya hamba-hamba Tuhan kan kebanyakan, untung tidak ada orang Manado pada saat itu katanya. Kalau ada ya dibungkus. Tapi ini di luar ekspektasi itu. Ya, kita sebagai orang percaya, kita yakin. Nah, mari
murid-murid Tuhan, kamu harus memberi dunia ini makan. Mereka yang di luar sana makan. Baik itu makanan jasmani maupun makanan rohani. Terpujilah nama Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Tuhan Yesus yang menyertai dan pasti akan memberkati kita karena Tuhan adalah Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Mari kita naikkan satu pujian, Ku tahu Bapa peliharaku, karena melalui firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar, kita pelajari, datang dari hati Tuhan, yang adalah Tuhan yang maha besar dan maha kuasa. Dia ingin kita memiliki satu keyakinan, bahwa kalau kita menjadi muridnya, kita percaya, Dia selalu akan pelihara, Dia akan selalu beserta. Bahkan apa yang dibutuhkan, Dia akan selalu cukupkan. Bukan sekedar cukupkan, kalau kita setia, Dia akan tambahkan. Haleluya. Peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Amin, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi semua murid-murid-Mu, bagi yang percaya kepadamu. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan. Engkau selalu baik dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau buktikan dengan keberadaan kami sampai saat ini. Kami tahu Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Engkau yang memelihara
kami Tuhan. Kami sadari itu. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku. Haleluya. 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 Imani, percaya. Dia Bapa yang baik. Mari saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan iman katakan, Dia baik. Dia Bapa pemelihara, penuh perhatian, penuh kasih sayang, belas kasihan. Haleluya. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Yakini, yakini Tuhan beserta. Haleluya, haleluya. Semuanya mendatangkan kebaikan. Penyertaan-Mu mendatangkan kebaikan. Haleluya, haleluya. Dia baik bagiku. Haleluya. Kalau Engkau beserta dengan kami Tuhan, sekalipun kami harus berjalan lewat badai, cobaan, tapi kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami akan dapat melalui semua itu. Karena Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang sangat baik. Peduli kepada umatnya, peduli kepada murid-muridnya, peduli kepada yang percaya kepadanya. Mari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan sedikit pun kendur dalam imanmu, tapi terus bertambah-tambah sampai kepada iman yang sempurna. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Engkau ada bersama-sama dengan umat-Mu dimanapun mereka berada sekarang Tuhan. Hati yang terangkat, wajah yang terangkat, bahkan tangan mungkin yang terangkat kepadamu. Diarahkan semua kepadamu. Dengan iman mereka yakin bahwa Engkaulah Allah, Tuhan Yesus Kristus, penolong terbaik. Haleluya, haleluya. Waktu-waktu yang sudah dilewati oleh semua manusia Tuhan, masa pandemi sudah dilewati dengan begitu rupa, perjuangan-perjuangan yang tidak ada habis-habisnya. Tapi kalau sampai saat ini kami masih ada, dengan pertolongan Tuhan semua itu bisa terjadi. Bukan dengan kekuatan kami sendiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau lihat hati yang bersyukur, bibir yang bersyukur kepadamu Tuhan. Hanya ini yang dapat kami berikan kepadamu sebagai satu persembahan yang baik. Kehidupan yang penuh syukur karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan.
Dia peliharaku. Yakini dengan iman, Dia pelihara saudara dan saya. Dia peliharaku. Amin. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Dengan suara yang lebih yakin, katakan, Dia pelihara. Dia sudah menyertai kita sampai saat ini melalui berbagai macam peristiwa. Dia pelihara, Dia pelihara, Dia pelihara saudara dan saya. Terima kasih. Di senang atau susah, Dia peliharaku. Glory. Dia peliharaku. Amin. Haleluya, haleluya. Pemeliharaanmu nyata Tuhan. Engkau cukupkan dan Engkau adakan apa yang menjadi kebutuhan umat-Mu, kebutuhan gereja-Mu, sehingga kami sanggup melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Kamu yang harus memberi mereka makan, baik itu dengan makanan jasmani teristiwa, makanan rohani, karena Engkau sudah memelihara kami. Dia Islam atau terima kasih, terima kasih Tuhan. Dia peliharaku. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur buat perhatian-Mu kepada kami. Kami mengucap syukur buat penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih kalau kami ada sampai saat ini, sebagaimana kami ada, semua karena Engkau, Tuhan Yesus Kristus Allah kami, Allah yang maha besar dan maha kuasa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima kasih dengan tema yang diberikan melalui firman-Mu pada saat ini, kami pun dimampukan untuk melakukannya. Kamu yang harus memberi mereka makan, baik itu makanan rohani, juga itu makanan-makanan jasmani. Sebagaimana sidang jemaat mula-mula Tuhan, mereka berbagi dan tidak ada yang kekurangan. Tidak ada yang kekurangan. Kalau ini kami lakukan pada saat ini pun ya Tuhan, kami pun yakin kami tidak akan kekurangan berbagi kepada mereka yang harus diberi makan ya Tuhan. Terima kasih. Dewasakanlah umat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya bertumbuh dewasa seturut firman Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mampu memberi mereka makan, baik itu dengan makanan jasmani, teristimewa dengan makanan-makanan rohani. Kenapa? Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberi kami makan, dan kami mengucap syukur untuk semua itu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau pakai gereja-Mu dalam komunitas yang besar ini, maupun pribadi lepas pribadi, menjadi pemberi makan yang terbaik, dengan makanan-makanan yang sehat, makanan-makanan yang segar, sehingga banyak jiwa dipuaskan, banyak jiwa dikenyangkan, banyak jiwa dihantar untuk bertemu dengan Engkau, sumber makanan itu yang sudah kami dapatkan juga dari-Mu.
Engkaulah sumber makanan itu, dan mereka boleh mengenal Engkau melalui belas kasihan yang Engkau berikan kepada kami dan sanggup kami berikan juga kepada dunia ini. Ajar kami dalam kedewasaan ini ya Tuhan, supaya benar-benar kami menjadi alat-Mu, kepanjangan tangan-Mu untuk mewartakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Allah yang maha besar dan maha kuasa. Kerajaan sorga semakin diperlebar di atas muka bumi ini, dan boleh banyak jiwa diselamatkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Pakai gereja-Mu ini ya Tuhan, GBDI Ketapang, Keramat, dan Soho, menjadi pemberi-pemberi makan yang sejati. Baik itu dengan makanan jasmani, teristimewa dengan makanan rohani, sebagaimana yang sudah kami nikmati, karena Engkau memberikannya kepada kami terlebih dahulu. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Biar kiranya Tuhan juga tolong pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga daripada umat-Mu yang beribadah bersama-sama pada saat ini. Terus Tuhan, salurkan makanan-makanan itu kepada kami, baik itu makanan jasmani maupun rohani, supaya kami tetap dapat berbagi juga kepada orang-orang yang atas seizin Tuhan kami jumpai di luar sana. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Allah Roh Kudus menyertai kami, sehingga kami tidak melakukan semuanya dengan kekuatan kami sendiri, tapi kami melakukan dengan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang selalu menyertai kami, yang selalu bekerja dan berkarya aktif dalam kehidupan kami. Bukan hanya masuk tinggal diam, tapi berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih sayang-Mu, dan terlebih kami bersyukur terima kasih untuk pribadi-Mu yang selalu berusaha menghampiri kami terlebih dahulu, sehingga kami semakin diperkenalkan kepada satu pribadi yang kudus, yang mulia, yaitu Tuhan kami, Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Firman-Mu mengenyangkan kami, karena inilah makanan yang sejati, yang membuat kami tetap kuat untuk berjalan ke waktu-waktu yang akan datang, di mana makanan ini datangnya daripada Engkau sendiri. Badai, lembah, cobaan, apapun yang akan kami hadapi, makanan yang datang daripada-Mu inilah yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati kami dengan begitu luar biasa. Bahkan Allah Roh Kudus mengurapi kami dengan urapan-urapan yang selalu baru, yang membuat kami kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, tuntunan, dan arahan daripada Allah Roh Kudus yang sudah bersama-sama dengan kita sejak awal kita memuji menyembah Tuhan. Pujian dan penyembahan ini diberkati oleh Tuhan dan mendengarkan firman yang datang dari hati-Mu, dan kami diberkati oleh firman ini, dan kami terima berkat itu semua dengan mengucap syukur dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.